Polisi memastikan ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta adalah murni tindak kriminal umum. Menurut polisi, pelaku yakni anak yang berhadapan dengan hukum tidak terhubung dengan jaringan teror dan bertindak sendirian. Yang mengejutkan, segala tindakannya disebut sebagai tindakan copycat, yakni meniru atau mengadopsi hal yang sama dengan apa yang menjadi contohnya. Lalu seberapa tindak copycat seperti ini bagi remaja, terutama pada masa mencari jati diri, sangat berpengaruh? Dan untuk menganalisa dan menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, psikolog Liza Marili Japri. Selamat malam Mbak Liza. Selamat malam, Mas Bram. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung Mbak Liza. Langsung saja, jadi kalau kita bicara copycat itu adalah tindak mengadopsi dan meniru, tentu bisa ke hal yang baik, hal yang buruk. Tapi yang kemudian saya ingin Betul. dalami adalah seberapa kemudian remaja memang itu lebih lebih mudah begitu melakukan dan meniru sesuatu dibandingkan dengan orang dewasa. Benarkah demikian sebetulnya? Sebenarnya kalau copycat sih dialami sama semua ya, karena kan Mhm. kita masih social human being, makhluk sosial yang masih ngelihat, oh sesimpel orang dewasa juga mungkin ngeliat, ih pakai baju itu keren ya, besok mau pakai baju dengan model tersebut. Sebenarnya ada, tapi kalau kita mengatakan tadi Mas Bram mengatakan remaja lebih rentan, apakah memang demikian? Ya, saya bisa katakan betul demikian adanya. Kenapa? Karena pada fase remaja, pertama mereka masih pencarian jati diri itu sudah jelas tadi Mas Bram sudah sampaikan. Yang kedua, secara anatomi tubuh sendiri, memang ada bagian otak yang kita sebut prefrontal cortex, otak untuk analisa, otak untuk memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, otak yang memutuskan kebijakan-kebijakan. Nah, itu tuh belum berfungsi secara maksimal. Mhm. Sementara otak emosi mereka, yaitu otak amigdala di bagian belakang, itu lagi berkembang dengan pesat sekali. Jadi ketika mereka ada mau sesuatu secara emosional, mereka sangat reaktif, cenderung untuk mengikuti apa yang sedang mereka ingin lakukan Oke. tanpa bisa diimbangi oleh otak analisanya berjalan dengan benar. Jadi kalau Mhm. ada orang tua sering marah sama anak-anaknya, anak remajanya, coba dipikir dong gitu. Nah, mungkin mereka otak memikirnya belum bisa berfungsi secara maksimal. Mhm. Bukan berarti nggak bisa diaktifkan ya, tapi dia belum berfungsi secara maksimal. Nah, kalau kita kembali kepada kasus copycat, copycat itu sendiri sudah ada penelitian ya Mas Bram. Banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang pertama memiliki self esteem rendah. Jadi kayak nggak punya originalitas ide sehingga kemudian mengikut itu yang satu. Yang kedua, kayak mereka pengen merasa belong to something, somewhere, some group, some identities gitu ya. Jadi kayak mengikuti seakan-akan mereka mendapatkan identitas tertentu atau kayak ada sense of power. Kalau kita relate dengan kasus yang sekarang ini, kalau kita baca berita-berita yang beredar gitu ya, bahwa dia merasa sendiri, dia nggak merasa punya kelekatan yang positif, dia kayak pengen gaining power melalui perilaku yang dia lakukan, yang dia tiru dari media sosial, Oke, gitu. oke, Mbak Liza, saya ingin mendalami di situ. Jadi artinya copycat juga bisa menjadi sarana validasi bagi seorang remaja untuk memperkuat persona yang dia inginkan begitu. Oh betul, sama aja misalnya kayak copycat gaya berpakaian idola K-popnya Oke. gitu. Jadi seakan-akan dapat dari situ. Sementara Hmm. kalau, nah ini yang kita harus highlight juga Mas Bram dan menjadi edukasi kita bersama. Ketika remaja tidak punya safety net, tidak punya tempat dia bercerita, diskusi kayak tadi saya katakan, di fase tersebut daya analisa mereka belum berkembang dengan maksimal. Kalau mereka nggak punya tempat diskusi mana yang baik, mana yang benar, sesimpel kayak misalnya tadi contoh gaya berpakaian idola K-popnya. Hmm. Apakah cocok dipakai dalam sehari-hari misalnya? Apakah itu tepat? Apakah itu selalu seronok atau tidak buat dia? Hmm. Nah, kalau dia nggak punya orang dewasa di sekitar dia untuk dia bercerita, untuk dia diskusi, nah ini yang sebenarnya menjadi rentan. Oke, baik. Sehingga kalau kembali pada kasus ini, kita harus mempertanyakan gitu. Ini lingkungannya yang selama ini harusnya bisa menyediakan tempat aman di mana remaja bisa bercerita, Mhm. ini ada periode itu skip lah gitu Baik. ceritanya Mas Bram. Oke, lingkungan menjadi filter begitu ya. Mbak, tapi begini, Betul. tidak semua anak, tidak semua kita beruntung kemudian bisa dibesarkan dalam nuclear family, keluarga yang lengkap, keluarga yang Yes. sempurna begitu. Yes. Apakah itu juga bisa sangat berpengaruh pada tadi tindak copycat tadi, atau sebetulnya anak itu remaja khususnya itu masih bisa menilai merem mana yang cocok, mana yang tidak pada konteks dia dan lingkungan begitu, Mbak?
saya sepakat dengan Mas Bram tadi, tidak semua anak dan remaja itu beruntung dilahirkan pada, ada juga yang nuclear family-nya punya tapi tidak kondusif, Oke. kan bisa juga ya Mas Mhm. Bram, ya. Maksudnya toxic lah atau conflicting all the time itu kan bisa juga. Jadi oleh karena itu kan ada pepatah mengatakan it takes a village to raise a kid ya. Jadi ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya family, tapi juga mungkin di sekolah, RT, RW ketika melihat ada gejala kok anaknya agak pendiam, penyendiri, terus mungkin ada tuh beberapa kali gerakan-gerakan perilaku kecenderungan agresif seperti tiba-tiba dia marah, oh gitu. Nah, itu kan bisa menjadi satu petanda sebenarnya. Oke. Lingkungan yang harus mulai merangkul. Nah, copycat itu sendiri itu hanya salah satu wacana dia untuk melampiaskan apa yang frustasi yang ada di dalam. Karena udah ada penelitian ya Mas Bram. Perilaku agresif pada anak dan remaja itu sebenarnya hanya simbol rasa frustasi yang menggumpal dan akhirnya meledak perilaku agresif. Mmm, oke, oke. Sebelum saya, ke soal jadi kanalisasinya harus di mana sebetulnya? Kalau kemudian agresivitas itu dianggap sebagai simbol sebetulnya ada letupan-letupan yang tidak tersalurkan begitu, Mbak? Hmm, Pertanyaannya tadi apa? Kanalisasinya? Iya, apa-apa yang bisa Nah, kita sebagai lingkungan, orang dewasa bantu sediakan begitu? Nah, ini jadi sebuah pembahasan yang akan sangat panjang sebenarnya, mohon maaf. Mhm, Tapi ini akan berakar pada bagaimana lingkungan menyediakan pelatihan, pengenalan, bimbingan akan yang namanya kecerdasan emosional. oke. Mengenal emosinya, bagaimana it's okay to be angry, marah tuh nggak apa-apa, frustasi itu wajar, desperate itu suatu hal yang normal, tapi ekspresinya tidak dengan menyakiti orang lain Mmm, gitu. Nah, gimana caranya? Itu dia pertama butuh teman diskusi. Itu satu. Yang kedua, dia butuh contoh dari lingkungan. Bagaimana oke. kalau ternyata di lingkungannya itu juga perilaku eksplosif banyak terjadi, perilaku agresif cenderung terjadi. Itu kan menjadi contoh exposure dia juga Iya, sehari-hari. iya. Di sekolah juga seperti apa? Apakah ada dia belajar di sekolah bagaimana yang namanya resolusi konflik, problem solving skills-nya juga diasah. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab bersama kembali yang tadi Mhm. saya sampaikan, tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, walaupun tanggung jawab terbesar ada di keluarga, tapi sebenarnya ya ini lingkungan bersama-sama bagaimana kita membimbing generasi muda kita untuk Mhm. bisa punya pengelolaan emosi yang lebih baik ke depannya dan gak dengan cara seperti ini gitu. Oke, jadi, tidak hanya awareness tapi juga contoh yang diberikan orang dewasa ya, baik orang tua dan juga Betul. lingkungan, tumbuh para remaja begitu. Terakhir kalau begitu, Mbak, Iya. jadi sebetulnya, apa yang bisa Karena kalau kita kita, mhm, mohon maaf Mas Bram, kalau kita ngobrolin copycat, kenapa kita nggak memberikan wacana contoh yang lebih baik buat anak-anak sehingga oke, dia bisa mengcopycat perilaku-perilaku baik tersebut kan gitu. iya, mengarahkan dan memberikan contoh yang baik ya, sebetulnya itu ya? Ya. Mhm, mhm. Oke, terakhir, jadi, bagaimana kita juga bisa tadi mengarahkan, terus kemudian bahwa remaja itu kan, masa di mana merasa benar sendiri, tidak akan nurut ketika belum merasakan salahnya di mana. Bagaimana membangun kesadaran itu dan bisa tersampaikan oleh orang tua seperti kita kepada anak yang sedang tumbuh begitu, Mbak? eh ini tuh kayak nanam pohon Mas. Jadi kayak bibit itu perlahan-lahan kita urus dikit-dikit. Jadi nggak bisa. Kalau orang tua tidak pernah hadir, kalau saya tuh selalu menganalogikan kayak bunga bank, kita nggak Mhm, pernah investasi nabung, tapi kita tiba-tiba pengen narik uang banyak dari bank tersebut. Kan oke, itu nggak mungkin. mhm, Jadi selama ini tidak ada pendekatan pada anaknya, guru juga mungkin tidak mendekatkan diri ke siswa, di lingkungan hanya marah-marah doang sama remaja, tapi kita berharap remaja cerita sama kita. Kan itu nggak mungkin gitu. Jadi ada proses yang harus dilakukan, proses mendekatkan diri ke anak dan remaja kita, baik itu dari keluarga maupun dari lingkungan sekolah, lingkungan lebih besar lagi, yang ini nggak bisa dalam sehari terjadi mhm. gitu. Tapi itu harus konsisten dilakukan. Nah, ketika anak sebenarnya kalau ditanya gimana membangun kesadaran dan supaya anak dan remaja mau mendengarkan orang dewasanya, gimana dia mau mendengarkan kalau dia tidak merasa dekat dengan orang tersebut. Ya. Kayak kita orang dewasa juga tiba-tiba diceramahin sama orang yang stranger gitu buat kita, orang asing. Ya kita nggak akan denger juga toh Mas Bram gitu. Nah jadi kita harus membangun kelekatan positif itu pada anak dan remaja sehingga ketika memang waktunya menasehati, ketika kita harus
memberi contoh yang baik pada anak-anak dan remaja, mereka bisa menerima itu dan terbuka akan masukan tersebut. Oke, berarti jangan berharap instan ya, kemudian bagi orang tua untuk Iya, bisa tentunya. tahu dan mengenali anaknya, kalau memang tidak mengenal selama ini begitu. Baik, terima kasih Iya. atas waktu, informasi, dan juga insight dari Anda, Mbak Liza, seorang psikolog telah bergabung sama kami. Selamat malam dan sehat selalu, Mbak Liza. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.